قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin menukil dari guru beliau Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahumullahu taala, beliau berkata, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa idza huwa su'alullahi al-aun ala mardhatih. Aku pelajari Al-Quran dan Sunnah. Doa apakah yang paling bermanfaat, yang paling dibutuhkan oleh setiap hamba? Maka aku dapati doa itu adalah doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih keridhoannya, yaitu untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang dengan itu kita bisa menggapai ridhonya. Inilah jemaah sekalian, doa yang paling kita butuhkan, doa yang paling bermanfaat bagi kita. Minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hidayah, agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka untuk bisa merealisasikan tujuan hidup kita, kita semuanya butuh pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, tidak mungkin kita bisa beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadah." Kalaulah bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan apabila kita terjerumus dalam dosa-dosa, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa melakukan itu, kata Allah, kecuali dengan anugerah dan rahmatnya kepada kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah, tidak bisa berpuasa, tidak bisa melakukan sholat.
kita mampu beribadah kepada Allah karena pertolongan Allah kepada kita. Lihatlah jemaah sekalian, mungkin banyak di sekitar kita orang-orang yang kuat fisiknya, sehat, bugar, bisa menempuh setiap hari perjalanan jauh untuk pergi ke kantor, menembus kemacetan, pergi pulang, masih mampir lagi ke gym untuk mengangkat beban-beban berat. Tetapi masjid di dekat rumahnya tidak sanggup dia langkahkan kaki menuju kepadanya. Cuma mengangkat tangan yang sangat ringan sambil mengucapkan Allahu Akbar, dia tidak sanggup melakukannya. Maka ini bukan soal kekuatan fisik, bukan soal kebugaran raga seseorang, tapi ini soal hidayah. Kalau Allah tidak berikan hidayah kepadanya, dia tidak bisa datang ke masjid di dekat rumahnya. Dia tidak sanggup datang ke majelis ilmu di dekat rumahnya. Dia tidak bisa melakukan sholat. Dia tidak bisa melakukan puasa. Kalau Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Inilah jemaah sekalian, pertolongan yang paling utama, yang paling kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bukan sekedar ditolong untuk bisa bekerja mencari rezeki, bukan sekedar ditolong untuk kita bisa hidup berkeluarga, tapi yang paling penting Allah tolong kita untuk bisa beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah hanya memberikan pertolongan ini kepada orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan agar diberikan hidayah. Kemudian kata beliau, masih lanjutan ucapan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, aku amati dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata doa yang paling kita butuhkan itu terdapat di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jemaah sekalian, ayat ini sekilas kita lihat hanya berupa pernyataan. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ternyata ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini juga sekaligus bermakna doa. Kenapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in? Karena kita disuruh berdoa kepada Allah untuk minta pertolongan kepadanya. Jadi makna wa iyyaka nasta'in itu sudah mengandung doa, memohon pertolongan kepada Allah agar dia menolong kita dalam merealisasikan ibadah kepadanya. Oleh karena itu, tatkala kita membaca ayat ini, hadirkan dalam hati kita juga harapan yang besar kepada Allah dan hati yang bergantung hanya kepadanya untuk mendapatkan pertolongannya. Ayat ini bukan sekedar pernyataan, tapi bermakna kita memohon doa kepada Allah agar diberikan hidayah. Dan doa-doa yang semisal doa meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan hidayah untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu sangat banyak. Masih di dalam solat, termasuk sunnah. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, la tada'anna fi duburi kulli salatin antakul. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, maka jangan kamu tinggalkan di setiap ujung solatmu untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Memang sebagian ulama memahami makna doa ini dibaca setelah solat. Tapi pendapat yang lebih kuat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maksud Nabi SAW masih di dalam solat setelah tasyahud sebelum salam. Bacalah doa ini, karena doa di dalam solat itu lebih afdal daripada di luar solat. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW lebih banyak berdoa di dalam solat, yaitu di dua tempat, dalam sujud dan setelah tasyahud sebelum salam. Adapun setelah solat beliau lebih banyak berzikir.
Jadi doa di dalam solat lebih mustajab, terutama di dalam sujud dan setelah tasyahud sebelum salam. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Seorang hamba yang telah Allah berikan anugerah untuk bisa beribadah kepada Allah, janganlah dia menyombongkan diri. Janganlah dia memandang dirinya hebat karena sudah bisa menjaga solat 5 waktu, karena sudah rajin ke majelis ilmu, karena berpuasa setiap bulan, bahkan dia sudah haji, umroh berkali-kali. Jangan dia merasa tinggi, apalagi merasa lebih hebat daripada orang lain. Kenapa? Itu hakikatnya bukan kelebihan dia, bukan kehebatan dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepadanya. Hanya Allah yang pantas ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dipuji oleh seluruh hamba. Kalau Allah nggak beri pertolongan kepada kita, nggak akan bisa kita lakukan. Oleh karena itu, sifat ujub, bangga diri, dan sifat sombong, merasa lebih tinggi daripada orang lain, itu sangat tercelah. Karena kita ini hanyalah makhluk yang lemah, hamba yang hina. Kalau Allah tidak memberi pertolongan kepada kita, nggak akan bisa kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu pula tidak layak kita merasa pantas dipuji karena amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan. Dan ujub, sombong, dan merasa pantas dipuji atau riya, itu justru akan menghancurkan amalan-amalan kita. Karena itu termasuk syirik. Dan dosa syirik menghapuskan amalan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Jadi apabila kita menyadari kita nggak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya, maka akan hancur semua sifat sombong, tinggi hati, bangga diri, dan merasa ingin dipuji dalam hati kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, sandarkan selalu hati kita hanya kepada Allah. Jangan kita bersandar kepada Allah hanya dalam urusan-urusan dunia, soal pekerjaan kita, soal keluarga kita. Tapi yang lebih penting bagi kita, sandarkan kepada Allah bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, bagaimana haji dan umroh kita, dan bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dan bagaimana nasib kita di alam kubur dan di hari kebangkitan kelak. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdoa memohon kepada Allah bukan sekedar ucapan lisan, namun harus disertai dengan amalan hati yang bergantung hanya kepada Allah yang satu saja, dan yakin hanya Allah yang maha mampu mengabulkan doa kita, serta prasangka baik Dia akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Dan juga firman-Nya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, pastilah Allah akan menolongnya. Jemaah sekalian, kita pun paham mengapa surat Al-Fatihah satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk kita baca setiap hari dalam ibadah yang paling agung, yaitu ibadah solat. Untuk solat wajib saja tidak kurang dari 17 kali dalam sehari kita membaca surat Al-Fatihah. Karena di dalamnya ada doa. Jadi jangan hanya kita baca begitu saja di lisan kita, tanpa kita hadirkan hati bahwa kita sedang meminta, berharap dan bergantung hati hanya kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk meraih ridhonya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi jangan kita hanya baca di lisan saat kita sholat, baca Al-Fatihah, hadirkan di hati kita. Tatkala kita membaca ayat ini, kita sedang berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk bisa meraih ridhomu. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd.
Di surat Al-Fatihah kita masih melanjutkan doa kita. Dan lanjutan doa adalah memohon kepada Allah agar kita bisa melakukan teknisnya. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Kita pun berdoa, Iyyaka ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Dan nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Generasi umat Islam yang pertama. Merekalah yang dimaksud dalam ayat ini. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Maksudnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi kalau kita hubungkan dengan umat-umat terdahulu, maka orang-orang yang Allah berikan nikmat mencakup seluruh nabi dan rasul dan seluruh orang yang beriman. Sebagaimana di ayat yang lain Allah mengatakan, minal ladzina an'amallahu alaihim wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu para nabi, kemudian para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan para nabi, dan pemimpin mereka adalah As-Siddiq Abu Bakar. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan manusia terbaik yang mati syahid setelah para nabi dan rasul adalah Umar bin Khattab. Kemudian as-salihin, orang-orang saleh, orang-orang yang beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut amal soleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, karena itu bukan amal soleh. Dan para sahabat adalah orang-orang terbaik yang melakukan amalan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita paham apa yang kita minta setiap hari. Lalu, nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksudnya adalah nikmat ilmu dan amal. Kita nggak disuruh minta nikmat harta dalam ayat ini, tapi yang disuruh oleh Allah kepada kita untuk kita minta adalah nikmat ilmu dan amal. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan para nabi, maka dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Jadi, bukan nikmat harta kekayaan yang dimaksud dalam ayat ini, bukan nikmat dunia, tapi nikmat ilmu dan amal. Nikmat ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana kita dapatkan ilmu itu? Di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnat rasulih. Aku meninggalkan untuk kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Kalian akan selalu mendapatkan hidayah selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disinilah letak ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dulu Allah berikan kepada beliau, dan beliau ajarkan serta dipahami dan diamalkan dengan baik
oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu jamaah sekalian, memahami ilmu ini pun kita harus mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak setiap orang mengatakan, menurut saya ayat ini maknanya seperti ini, menurut saya hadis itu maknanya seperti itu. Tidak. Harus kita mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena kepada merekalah Nabi Muhammad SAW ajarkan bagaimana memahami ayat dan hadis. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya tersesat, hanya satu yang benar. Siapa yang benar dan selamat itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka inilah jamaah sekalian yang setiap hari kita mohon kepada Allah, minta ilmu dan amal seperti ilmu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini makna doa kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebagaimana kita minta rezeki kepada Allah, kita pun bekerja. Karena Allah telah menetapkan adanya sebab dan akibat. Begitu pula setiap hari kita minta ilmu dan kemampuan mengamalkan ilmu itu, kita harus belajar. Kita harus menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita harus membaca buku-buku para ulama. Kemudian kita berusaha mengamalkannya. Kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula orang-orang yang sesat. Ini maknanya kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau masukkan aku dalam dua golongan ini. Golongan yang engkau murkai dan golongan yang tersesat. Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri makna dua golongan ini. Beliau bersabda, "Al-maghdub alaihimul yahud wad-dhalina nasara." Orang-orang yang Allah murkai itu adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Para ulama ahli tafsir menjelaskan mengapa Yahudi itu dimurkai. Karena sifat mereka apabila mengetahui satu ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka menentang ilmu tersebut. Mereka menentang ajaran para nabi mereka. Jangan sampai umat Islam ikut-ikutan seperti mereka. Sudah tahu ada satu ayat, sudah tahu ada satu hadis ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kemudian dia menentang dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan, perasaan saya kok nggak bagus, subhanallah. Kebaikan diukur dengan perasaannya. Ada yang mengatakan nggak sesuai dengan kearifan lokal, nggak sesuai dengan budaya bangsa. Subhanallah. Hanya hasil budaya, adat istiadat, dan fikiran manusia dia jadikan patokan untuk menolak ajaran Allah dan Rasulnya. Maka jamaah sekalian, kelak orang-orang seperti ini akan menyesal. Allah mengabarkan kepada kita, satu-satunya penyesalan yang disesali manusia, kenapa tidak dia amalkan? Hanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari kiamat kelak. Hari ketika seseorang yang zalim itu menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Satu-satunya ajaran yang disesali manusia kelak di hari kiamat, mengapa tidak dia amalkan? Karena hanya inilah satu-satunya ajaran yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Kita amalkan atau tidak? Wa yawma yunaddihim. Ingatlah hari ketika Allah memanggil manusia. Fayaqul, seraya Allah berkata, madza ajabtumul mursalin. Ajaran para rasul, kalian amalkan atau tidak? Ini satu-satunya ajaran yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Maka jangan kita seperti Yahudi, menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nasrani itu tersesat karena beramal tanpa ilmu. Mereka rajin ibadah sampai hidup dengan kehidupan kependetaan, fokus ibadah sampai enggak nikah, tidak berurusan dengan dunia. Akan tetapi cara mereka beribadah
tidak sesuai petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sesatnya mereka, sampai orang yang Allah utus untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah, mereka jadikan sesembahan. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Ya Bani Israel, budullaha rabbi wa rabbakum." Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi mereka tidak mau mengikuti ilmu yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Mereka lebih mau mengikuti ucapan-ucapan manusia tanpa berdasarkan ilmu. Akhirnya kurang lebih 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka jadikan beliau sebagai Tuhan. Mereka jadikan beliau sebagai sesembahan. Mereka mengatakan beliau adalah anak Allah. Mereka mengatakan beliau adalah satu dari yang tiga. Maka pada akhirnya Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajak mereka bertobat. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka, "Wala taqulu thalathah." Jangan kamu mengatakan Tuhan itu ada tiga, Trinitas. Intahu khairul lakum. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah hanyalah sesembahan yang satu. Allah juga menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih, Isa putra Maryam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Bahkan Allah menegaskan, ini termasuk misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW, "Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada." Dan Muhammad itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Maka jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW sekarang sudah tiada. Siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau selain daripada umat beliau? "Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu berdakwah, mengajak manusia beriman kepada Allah berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan para pengikutku juga berdakwah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah dan berdasarkan ilmu. Maka tugas kita melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW, mengajak manusia masuk Islam, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, tidak berbuat syirik, tidak menduakan Allah, termasuk mendakwahi umat-umat Nasrani yang tersesat. Inilah jemaah sekalian makna doa yang setiap hari kita ucapkan kepada Allah. Jangan engkau jadikan kami ini pengikut Yahudi, orang-orang yang engkau murkai. Jangan pula engkau jadikan kami ini pengikut Nasrani, orang-orang yang tersesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.